Fidyah itu bisa dibayarkan setiap hari kalau tidak repot. Nah, setiap hari yang dilewati. Jadi fidyah itu tidak boleh dibayarkan sebelum, tapi dia dibayarkan sesudah melewati harinya. Nah, dirapel boleh di belakang, bukan di depan. Jadi jenengan tidak boleh, ini fidyah saya tahun ini, tahun besok, tahun berikutnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Yang boleh adalah kalau harinya sudah dilewati. Maka silahkan kalau mau membayar fidyah, yang penting harinya sudah dilewati. Kalau sudah dilewati segerakan. Ya, maka kalau misalnya jenengan mau ngerapel 30 hari ya, pada saat bulan Syawal itu waktu yang tepat. Kenapa? Karena di situ termasuk bersegera dan waktunya sudah dilewati. Tapi kalau jenengan mau bayar tiap hari tidak apa-apa. Ya, hari pertama kasihkan Mbah Giono. Ada yang namanya Mbah Giono? Jangan-jangan ada ini. Hanya sebatas ilustrasi ini. Hari kedua Mbah Pawiro. Hari ketiga Mbah Karyo. Tidak ada kan nama-nama itu yang sama? Kalau ada mohon maaf. Hari keempat Mbah Tomo. Oh, nyun ngapunten. Wah, yang Jepang kok yang ngasih namanya. Baik. Jadi boleh enggak? Boleh kalau mau dibayarkan harian. Dibayarkan di orang yang sama juga boleh. Dibayarkan di orang yang sama. Baik. Dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk mentah maupun matang. Jadi bisa diwujudkan dalam bentuk mentah maupun matang. Dan pastinya di sini adalah to'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Kalau dulu yang namanya fidyah itu kurma misalnya, itu sudah siap makan, sudah kurma matang, bukan kurma mentah. Kalau kurma mentah itu belum siap konsumsi. Maka yang sedikit membedakan kalau beras itu belum bisa dimakan. 6 on itu belum bisa dimakan. Kan angka fidyah itu kan 1 mud. Di tempat kita para ulama beristihad 1 mud itu ada yang 6 on, ada yang 7 on. Baik kita hitung sesuai hitungan tarjih. Kalau tarjih kan ngitungnya 6 on. Maka kalau 6 on itu berapa berarti? 8.000 atau berapa? Ya 9.000 misalnya. Tapi kalau misalnya 9.000 itu dikasih beras segitu bisa dimakan apa tidak? Tidak bisa. Maka ketika memberi itu harus dipertimbangkan bahwasanya sesuatu tersebut bisa dimakan. Gimana Pak? Nah, masakan Padang misalnya, boleh enggak? Boleh. Sudah matang. Atau kalau misalnya beras ya dikasih uang lauk atau dikasih lauknya. Ya, misalnya bahan makanan mentah plus telur. Kira-kira sekali makan telur berapa? 1, ya enggak apa-apa nek tegel. Nah, 6 on plus telur 1. Ya? Plus minyak. Oh ya, harus digoreng ya. Baik. Ya intinya di situ nanti perlu dipertimbangkan dia siap makan. Kalau di rumah ternyata sudah ada minyak ya sudah kasih telur sama beras. Ternyata nang kono orang duwe minyak ya. Jadi perlu dipertimbangkan jangan sampai dikasih tapi tidak bisa dimakan. Dikasih tempe misalnya. Intinya makanan di sini maksudnya adalah makanan yang biasa kita makan. Jadi kita biasa makannya itu apa? Berasnya juga yang biasa kita makan. Nanti biasa makan rojo lele ngasihnya beras. Kenapa? Nanti dikasih beras
raskin atau rastra, beras sejahtera. Apa namanya rastra ya? Dikasih beras sejahtera yang banyak kutunya. Baik, yaitu orang matok, tidak masuk itu. Maka kalau mau ngasih yang biasa kita makan. Kalau ngasih pertimbangan lauk ya perhitungannya yang biasa kita makan. Biasanya kalau kita makan lauknya apa? Untuk Mas Eko sebagai seorang yang biasa di jalan, itu kalau sekali jajan sate, wah berarti ya lumayan mahal itu. Ya. Tapi kalau seperti saya guru ngaji, kalau mampir nang angkringan, nah, cukup sambal teri. Sama apa lagi selain sambal teri, Pak? Kalau di angkringan? Ya? Oh, kepala, ya. Tapi saya tidak suka kepala. Ya. Saya ya. Baik, usus. Nah, usus saya malah suka, kalau kepala enggak. Baik. Pripun? Oh iya, jenengan sambel gitu. Wah, penak wiman yang bayar fidyah. Saya penting lombok was ora larang ya. Jadi intinya fidyah di sini dibayarkan senilai makanan yang biasa kita makan. Nah, senilai makanan yang biasa kita makan. Dan bisa diwujudkan dalam bentuk mateng. Dijak nong rumah makan Padang ya wis rampung. Itu ndak usah ngitung lagi, wis njukuk dhewe garik bayar itu. Gimana Pak? Ya, nanti kalau dia mengambil banyak ya itu risiko. Baik, ngejak uang 30 dijak nong rumah makan Padang. Wis itu udah. Itu seperti fi'liyah sahabat Anas. Sahabat Anas dulu cara membayar fidyahnya begitu. Dia langsung ngasih makan ke sejumlah orang dalam bentuk matang.